Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati Rektor IAIN Jember, Profesor Dr. Babun Suharto. Yang saya hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Bapak Husna Amal, beserta seluruh sivitas akademika IAIN Jember, para wakil dekan, para dosen, pengampu mata kuliah, dan keluarga besar Fakultas Usuluddin Adab dan juga Humaniora IAIN Jember yang berbahagia, adik-adikku, mahasiswa baru, peserta PPAK yang saya banggakan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahim, kita bisa berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, sekaligus juga melakukan kegiatan pengenalan kampus, satu fase di dalam proses pembelajaran kita setelah kita menuntaskan jenjang pendidikan menengah. Maka mulai hari ini kita masuk kepada jenjang pendidikan tinggi yang bisa jadi memiliki karakteristik yang berbeda. Rekan-rekan, sahabat-sahabat peserta PPAK IAIN Jember, khususnya Fakultas Usuluddin Adab dan juga Humaniora yang berbahagia, hari ini sahabat-sahabat bertemu di dalam satu kesempatan yang baru, yaitu menjadi mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Kita diikat oleh satu identitas yang baru, identitas mahasiswa IAIN Jember, yang bisa jadi sebelumnya kita memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari asal-usul sekolah, asal-usul madrasah, asal-usul pesantren, asal-usul daerah, asal-usul adat istiadat. Kita diikatkan oleh satu identitas hari ini, yaitu menjadi mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora IAIN Jember. Maka harus ada satu komitmen untuk meleburkan seluruh identitas-identitas yang bersifat keakuan tadi menjadi kami, menjadi keluarga besar Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Nah, ini sebagai sebuah miniatur yang kita rasakan bahwa kita pada hakikatnya adalah berbeda-beda, tetapi di tengah perbedaan itu kita bisa satu dan juga bisa menyatu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya memang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kemudian memiliki cara pandang yang juga beragam. Tetapi keberagaman itu bukan untuk dipertentangkan. Nah, ini yang paling penting. Keberagaman itu adalah sebuah kekayaan jika dikelola secara baik. Dan untuk itulah proses pendidikan kita diarahkan untuk mengenali perbedaan ini sebagai sebuah khazanah kekayaan. Ketika kita mampu menyatukan, mampu membangun kesepahaman. Yang pertama tadi yang saya sebut mampu menyatukan. Karena pada hakikatnya sungguh pun kita berbeda-beda dari asal-usul, dari cara pemikiran,
kemudian dari mazhab keagamaan, kemudian dari asal sekolah, asal madrasah, asal pesantren, yang bisa jadi masing-masing punya identitas yang berbeda-beda. Tetapi begitu kita menyatu di dalam satu ikatan Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora YN Jember, maka kita tanggalkan identitas yang bersifat keakuan tadi menuju identitas yang satu. Dicari titik temunya, kalimatun sawa, ya. Identitas yang satu. Maka kemudian kita menjadi kita atau menjadi kami, bukan lagi saya yang bersifat sektoral tadi. Nah, jika itu tidak mungkin, upaya menyatukan keberagaman tadi, maka fase yang kedua adalah kesepahaman, understanding atau at-tafahum. Benar bahwa saya memiliki kecenderungan untuk misalnya suka yang manis di dalam masakan, Anda suka yang pedas. Kalau mungkin disatukan, rasanya adalah manis pedas, ini menjadi salah satu kompromi untuk menggabungkan antar berbagai perbedaan tadi. Tapi kalau tidak mungkin, maka yang dikedepankan adalah kesepahaman. Oke, kamu suka yang pedas, saya suka yang manis, maka kemudian masing-masing tanpa harus dibenturkan. Nah, demikian juga di dalam konteks kehidupan kita sebagai bangsa dan juga negara. Fitrah kita adalah perbedaan. Dan Quran pun juga secara eksplisit menegaskan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kalian dari laki-laki dan juga dari perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan juga berbangsa-bangsa, bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling ta'aruf. Nah, momentum PBAK ini adalah momentum untuk ta'aruf atas latar belakang yang berbeda, untuk menemukan satu kalimatun sawa guna mengoptimalkan perbedaan tadi menjadi sebuah kekuatan. Itu lingkup kecil di tingkat kampus. Demikian juga di lingkup yang lebih besar di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan juga bermasyarakat. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan kehidupan beragama kita. Pada hakikatnya kita terlahir di dalam kondisi yang berbeda. Tetapi perbedaan ini tidak untuk dipertentangkan dan diperselisihkan. Tetapi perbedaan ini dicari titik temunya. Dicari titik temunya, kemudian menjadi sebuah kekuatan. Menjadi sebuah kekuatan. Sahabat-sahabat, mahasiswa baru peserta PBAK yang saya banggakan. Sekarang ketika kita memasuki jenjang pendidikan tinggi ini, perlu kita membangun kesadaran baru tentang pentingnya komitmen menghargai perbedaan tadi. Setelah sebelumnya bisa jadi di jenjang pendidikan menengah, di SLTA, di madrasah, di pesantren, pemikiran cenderung homogen, asal-usul, daerah, bahasa bisa jadi juga homogen. Ada bahasa Madura, ada bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Indonesia. Tetapi begitu kita masuk kepada jenjang pendidikan tinggi, beragam asal-usul, berbagai daerah ketemu di dalam satu kampus. Maka yang dibutuhkan adalah insyirahus sadri, wanfitah,
kelapangan jiwa untuk menerima perbedaan tadi, dan juga sisi keterbukaan, inklusivitas. Ini akan membelalakkan kita bahwa ternyata ada elemen masyarakat lain di luar tradisi kita. Ada elemen masyarakat lain di luar bahasa kita. Ada elemen masyarakat lain di luar adat istiadat kita, yang kemudian akan melahirkan toleransi. Nah, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang saya hormati, poin penting berikutnya yang saya mau sampaikan adalah soal kesadaran akan keberagaman kita. Kita memiliki falsafah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Indonesia terdiri dari beragam suku, beragam bahasa, beragam pulau, beragam adat istiadat, beragam agama. Di dalam intern umat beragama pun juga beragam mazhab pemikiran. Maka perlu kita kembangkan semangat inklusivitas, terbukaan di dalam cara pandang. Nah, keterbukaan di sini tentu ada aturan-aturannya. Bukan keterbukaan atau bukan ruang toleransi, bukan kebebasan yang bila hudud walau dhawabit, tentu tidak. Koridor harus kita sepakati bersama. Di dalam kehidupan beragama ada hudud dan juga dhawabit yang terkait dengan aturan syar'i. Di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga berbangsa serta bernegara ada nizam, ada hudud dan juga dhawabit yang terkait dengan konsensus nasional, yang terkait dengan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita diikat oleh konsensus nasional, apa yang ditetapkan oleh founding fathers kita, Pancasila sebagai dasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada komitmen soal penghargaan terhadap perbedaan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada komitmen NKRI sebagai bentuk final di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kemudian ada aturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini menjadi konsensus nasional yang menjadi dasar di dalam kita menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, terkait dengan kehidupan keagamaan kita, kebebasan kita, tentu dengan batasan-batasan. Ruang toleransi kita di mana batasnya? Nah, ruang toleransi kita tentu berada di dalam nitok dan juga majalul ikhtilaf, di dalam wilayah yang memang memungkinkan terjadinya perbedaan. Nah, itulah yang dikenal di dalam bahasa fikih sebagai majalul ikhtilaf. Wilayah memang dibuka ruang terjadinya perbedaan dengan kaidah-kaidah keagamaan, tidak waton suloyo atau tidak asal beda. Wah, ini kan keyakinan saya. Saya meyakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini bagian dari kebebasan kita, tidak bisa. Itu bukan wilayah toleransi yang kemudian berada di dalam majalul ikhtilaf. Karena majalul ikhtilaf wilayahnya adalah ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang sudah digariskan di dalam ketentuan keagamaan sebagaimana ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga dipraktekkan oleh para sahabat, para ulama, para tabi'in dan juga para sholihin hingga diwariskan ajaran keagamaannya pada hari ini. Tetapi kalau klaim terkait dengan kebebasan beragama, tetapi berbeda di dalam hal yang bersifat fundamental pada kehidupan keagamaan, itu bukan perbedaan, tapi itu sebagai bentuk penyimpangan. Nah, terhadap hal yang berbeda, terhadap masail khilafiyah
diniyah, masalah-masalah yang terjadi khilafiyah keagamaan berada di dalam majalul ikhtilaf, itu adalah ruang toleransi. Tetapi kalau terhadap masalah-masalah yang berbeda pada bidang usul, baik itu usul syariah maupun usuluddin, itu bukan wilayah perbedaan, tetapi itu adalah penyimpangan. Penyelesaiannya bukan dengan jalan toleransi, tetapi jalan amputasi. Sahabat-sahabat peserta PPAK yang saya hormati, untuk itu di dalam proses pembelajaran jenjang pendidikan tinggi selama berada di YN Jember ini, kita perlu melakukan pendalaman sisi keagamaan sehingga ada proses internalisasi nilai-nilai khazanah keagamaan, sehingga melahirkan semangat keterbukaan seiring dengan ilmu pengetahuan yang kita dapat. Semakin luas ilmu pengetahuan yang kita peroleh, maka semakin terbuka cakrawala. Ketika semakin terbuka cakrawala, akan semakin luas, semakin luas kita di dalam beragama. Semakin mudah untuk memahami perbedaan-perbedaan di kalangan masyarakat yang terjadi. Tetapi perbedaan yang memang berada di dalam ruang majalul ikhtilaf. Dan kita juga mengenali mana sisi-sisi yang merupakan bentuk penyimpangan. Ini bukan wilayah bab soal wasatiyah, tetapi bab soal komitmen menegakkan sendi ajaran keagamaan. Itu di dalam konteks kita beragama. Makanya di tengah perbedaan pandangan kita, di tengah perbedaan cara pandang dan juga praktek keagamaan, kita kenali apakah itu masuk di dalam majalul ikhtilaf. Maka ketika ia teridentifikasi itu sebagai hal yang masuk di dalam majalul ikhtilaf, maka yang dikedepankan adalah semangat toleransi. Di dalam praktek keagamaan, ketika berada di dalam wilayah-wilayah yang mukhtalafi, maka kita berdiskusi mencari dalil yang paling kuat. Tetapi di dalam praktek keagamaannya, kita cari yang paling aslah dan juga paling ahwat, paling berhati-hati. Prinsipnya al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari lingkaran perbedaan itu sangat dianjurkan. Semata untuk menjaga harmoni dan juga memastikan bahwa norma keagamaan yang kita lakukan itu memperoleh rekognisi sekaligus juga memperoleh basis keilmuan yang mantap, baik itu keilmuan keagamaan maupun juga adat istiadat atau kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, terhadap masalah-masalah yang terjadi perbedaan tadi, maka sedapat mungkin kita mencari titik temu atau kalimatun sawa. Sedapat mungkin di dalam praktiknya kita tidak mengeksplor dan juga mengeksploitasi perbedaan sebagai ruang diskusi, terlebih lagi sebagai pembeda antara saya dan mereka. Itu kehilangan semangat kearifan kita di dalam menumbuhkan komitmen persatuan. Ikhtiar untuk mencari titik temu, ikhtiar untuk mencari kalimatun sawa. Sungguh pun asal kita berbeda, tetapi kalau ada komitmen untuk membangun kebersamaan dan juga penyatuan pandangan, maka itu yang diprioritaskan. Jika tidak mungkin dilakukan proses al-jam'u wa taufiq atau kompromi antar berbagai pandangan yang beragam tadi, maka fase yang kedua sekarang yaitu at-tafahum atau membangun kesepahaman, saling memahami di dalam realitas adanya perbedaan. Ketika tidak mungkin disatukan, maka kita masuk kepada fase yang kedua, yaitu upaya saling memahami.
understanding antara satu elemen dengan elemen yang lain yang berbeda. Nah, di dalam konteks hubungan antar agama, maka itu bagian dari wilayah toleransi untuk tidak saling mengintervensi satu dengan yang lain. Konsepsi Islam sangat jelas, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak saling mencampur adukkan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan keagamaan masing-masing. Ketika Islam memiliki ketentuan praktek ibadah sesuai syarat rukunnya, Kristiani memiliki ketentuan ibadah, tentu atas nama toleransi itu tidak diperkenankan untuk mencampur adukkan ibadah antara satu agama dengan agama yang lain. Itu bukan toleransi yang dibenarkan secara agama dan juga secara aturan kenegaraan. Itu bukan wilayah toleransi, tetapi itu sinkretik atau aturan-aturan yang kemudian merusak keyakinan kita sebagai umat beragama. Wujud toleransinya adalah memberikan ruang kepada orang yang berbeda keyakinan untuk menjalankan keyakinan sesuai dengan apa yang diimaninya. Kaum Kristiani dipersilahkan menjalankan aktivitas ibadah sesuai keyakinannya tanpa intervensi dari kita. Demikian juga kita melaksanakan ibadah, misalnya melaksanakan sholat sesuai ketentuan kita. Jangan atas nama toleransi kemudian kita sholat di gereja atau ngundang kebaktian orang ke masjid. Itu bukan toleransi. Nah, disinilah yang perlu kita pahami mana yang disebut sebagai majalul ikhtilaf, mana yang berada di dalam wilayah lakum dinukum waliyadin tadi. Nah, di dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara kita mengenal istilah tri ukhuwah atau tri kerukunan. Kerukunan intern umat beragama. Kita sesama muslim bisa jadi berbeda cara pandang keagamaannya, seperti yang saya tadi jelaskan. Ada berbagai mazhab fikih. Nah, dengan kita belajar di kampus ini, kita akan semakin terbuka. Kita semakin mengetahui betapa luasnya ajaran agama itu. Tidak hanya satu doktrin semata. Ada cara pandang, tetapi cara pandang yang ditoleransi terjadinya perbedaan. Jangan sampai kemudian kita menegaskan ini keyakinan saya, tetapi keyakinan itu tidak ditopang dan juga tidak didukung oleh an-nusus asy-syar'iyyah yang makbulah. Jangan menyatakan Quran ini ada pemalsuan. Ini harusnya jumlahnya tidak 30 juz misalnya ya. Nah, kalau itu berada di dalam wilayah yang bersifat usul, maka itu bukan perbedaan yang bisa ditoleransi, tetapi itu penyimpangan yang harus diamputasi. Nah, itu kerukunan intern umat beragama. Jangan sampai hanya berbeda organisasi kita berantem, hanya berbeda mazhab fikih kita berantem. Jangan sampai hanya karena berbeda praktek ibadah kita berantem. Disitulah pentingnya pemahaman kita mengenai majalul ikhtilaf, mengenai toleransi yang kemudian mengantarkan di dalam wasatiyah atau moderasi di dalam kehidupan beragama. Kerukunan antar umat beragama. Nah, basisnya tadi lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh saling intervensi dan juga memaksakan kehendak. Karena pada hakikatnya Islam sendiri memberikan jaminan kebebasan di dalam kehidupan beragama. Dakwah kita tugasnya adalah menyampaikan, bukan memaksa orang. Wa ma 'alaina illal balagh. Tugas kita adalah menyampaikan,
menyampaikan risalah kenabian, menyampaikan risalah Islam. Tugas kita hanya itu. Makanya disebut sebagai ad-da'i, mengajak, al-muballigh, menyampaikan. Soal hidayahnya, hidayatut taufiknya, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Maka relasi yang dibangun antara umat beragama dengan pemerintah itu adalah relasi yang terbangun simbiosis mutualistik. Dan ini sejalan dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas." Ada dua kelompok manusia, ketika dua kelompok ini baik, maka komunitas masyarakat akan menjadi baik. Siapa? Al-ulama wal umara. Kaum agamawan, ahli agama dengan pemerintah, dengan ulil amri. Maka ketika terjadi sinergi antara ulil amri dengan ulamanya, maka akan terwujud kemaslahatan. Karena pada hakikatnya negara ini dibangun untuk kepentingan apa? Kepentingan kemaslahatan manusia. Dengan jaminan menegakkan ajaran agama, hirasatiddin wa siyasatid dunya, dan ngurusin urusan kemasyarakatan yang bersifat duniawi, termasuk juga urusan cara pembelajaran PJJ pada saat COVID-19 hari ini bagian dari siyasatud dunya, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Sahabat-sahabat peserta PPAK yang saya banggakan, terakhir yang mau saya sampaikan terkait dengan di mana kita bisa berkontribusi di dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hari ini kita menghadapi wabah COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali. Maka kita hadir untuk menjadi problem solver. Kita hadir untuk menjadi agen perubahan menuju yang lebih baik. Ada etos keagamaan yang mengajarkan kita bagaimana menghadapi wabah dengan menjaga diri agar tidak terjerumus kepada kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan aktivitasmu menyebabkan kebinasaan baik diri maupun orang lain. Dan petunjuk Nabi pada saat ada wabah di satu daerah, idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha. Apabila kamu mendengar di satu kawasan ada wabah, jangan masuk ke situ. Sebaliknya, ketika kamu mendengar ada wabah di satu daerah dan kamu berada di situ, jangan keluar. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita untuk mengisolasi diri ketika kita terkena, untuk tidak masuk ke daerah pandemik agar kita tidak terpapar, dan kita melakukan langkah-langkah preventif dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Selalu pakai masker, jaga jarak aman, kemudian pastikan bahwa aktivitas kita tidak menjadi penular dan juga penyebar terhadap wabah COVID-19. Itu adalah kontribusi, bukan hanya sekedar panggilan kemasyarakatan, tapi pada hakikatnya itu adalah panggilan keagamaan. Itu adalah tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam situasi hari ini, ketika kita ikut di dalam kegiatan PPAK, pastikan kita berkontribusi dalam pencegahan, penanganan, dan juga penanggulangan wabah COVID-19 dengan disiplin pakai masker, disiplin menjaga jarak, disiplin perilaku hidup bersih dan sehat. Pastikan lingkungan kita bersih dan juga sehat. Pastikan juga olahraga untuk menjaga imunitas dan juga menjaga kebugaran. Karena di dalam otak yang sehat, al-aqlus salim fi al-jismis salim. Otak kita bisa sehat
ketika badan kita sehat. Buat apa cerdas tetapi badannya sakit-sakitan? Maka pastikan al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat berada di dalam jasad yang sehat. Hari ini kita berproses untuk menguatkan akal fikir kita, menempa akal budi kita, tetapi pada saat yang sama jangan lupa jaga kesehatan dan tetap menjaga komitmen toleransi, menjaga komitmen keberagaman, karena pada hakikatnya kita terlahir berbeda, tetapi perbedaan ini jika dikelola secara baik akan menghasilkan kekuatan dan juga energi. Tapi sebaliknya, perbedaan jika tidak dikelola secara baik akan menjadi faktor pemicu pertentangan, perselisihan, permusuhan yang melemahkan dan juga melelahkan kita. Alih-alih menjadi produktif, justru menjadi sangat destruktif, dan tentu itu tidak kita kehendaki bersama. Selamat mengikuti PBAK, selamat menjadi mahasiswa, selamat memasuki jenjang pendidikan tinggi, pendidikan yang mencerahkan, pendidikan yang menentukan masa depan kita, apakah berhasil atau gagal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.